When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras melalui saluran Bisnis Kampus dengan tema rekan-rekan semua. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang jenis model penelitian yang sering digunakan oleh para mahasiswa di perguruan tinggi. Terdapat 3 model penelitian berdasarkan kompleksitas hubungan antar variabel, yaitu yang pertama model penelitian dasar, yang kedua model penelitian menengah, dan yang ketiga model penelitian utama. Jenis model penelitian yang digunakan oleh para mahasiswa disesuaikan dengan jenjang pendidikan tinggi yang sedang ditempuh. Contoh, jenis model penelitian dasar biasanya digunakan untuk penelitian skripsi untuk mengambil gelar sarjana S1. Jenis model penelitian menengah biasanya digunakan untuk penelitian tesis untuk mengambil gelar magister. Dan jenis model penelitian utama biasanya digunakan untuk penelitian disertasi untuk mengambil gelar doktor. Sebenarnya tidak ada yang menentukan jenis model penelitian tersebut untuk penelitian sarjana, magister, atau doktor. Penentuan tersebut biasanya yang menentukan atas konsultasi dengan pembimbing dan pada akhirnya ditentukan pada sidang usulan penelitian. Pada sidang tersebut variabel bisa berubah, judul bisa berubah, bahkan model penelitian pun bisa berubah. Sidang usulan penelitian merupakan proses penting dalam penelitian ilmiah. Pada sidang tersebut akan masuk ide, pendapat dari penelaah yang membuat karya tulis seorang mahasiswa semakin bermutu dan dapat menjadi rujukan bagi peneliti lainnya. Maka penelitian tersebut dapat didaftarkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual. Rekan-rekan semua, berikut ini adalah contoh dari model penelitian dasar. Terdapat 3 buah variabel, yaitu variabel X1, variabel X2, dan variabel Y sebagai variabel yang ketiga. Variabel X1 dan variabel X2 disebut variabel bebas, sementara variabel Y merupakan variabel terikat. Masing-masing variabel tidak dapat diukur langsung pada variabelnya, karena yang diteliti merupakan variabel intangible. Pada model penelitian dasar, variabel X1 dihubungkan dengan variabel Y. Garis penghubung ini disebut garis pengaruh. Begitu pula dengan variabel X2 dihubungkan dengan variabel Y. Garis penghubung ini juga disebut garis pengaruh. Variabel X1 dan X2 dihubungkan satu dengan yang lainnya. Garis penghubungnya disebut garis gabungan. Garis yang menghubungkan garis gabungan ke variabel Y disebut garis pengaruh. Garis pengaruh merupakan hipotesa penelitian. Rekan-rekan semua, gambaran antara variabel dan dimensi
dapat dilihat pada gambar yang terdapat di layar monitor. Variabel X1 memiliki 5 dimensi, variabel X2 memiliki 3 buah dimensi, dan variabel Y memiliki 6 buah dimensi. Variabel X1 contohnya adalah variabel brand identity. Sedangkan variabel X2 contohnya adalah variabel brand trust. Selanjutnya, variabel Y contohnya adalah variabel keputusan pembelian. Dimensi variabel X1 diberi nama X1.1, X1.2, X1.3, dan X1.4 yang mewakili nama dari dimensi berturut-turut, yaitu brand identity, brand personality, brand association, dan brand attitude and behavior. Kemudian brand benefit dan kompeten. Dimensi variabel X2 diberi nama X2.1, X2.2, dan X2.3 yang mewakili dimensi secara berturut-turut dari ability, integrity, dan benevolensi. Sementara dimensi untuk variabel Y diberi nama Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, dan Y6 yang mewakili nama-nama dimensi secara berturut-turut tentang keputusan pembelian produk, keputusan merek yang dipilih, keputusan toko yang dipilih, keputusan mengenai jumlah, keputusan mengenai waktu pembelian yang dipilih, dan keputusan mengenai cara pembayaran. Rekan-rekan semua, contoh model penelitian menengah yang digunakan pada diskusi ini yaitu variabel X1 adalah e-service quality. Variabel ini memiliki 4 dimensi. Untuk variabel X2 adalah kepuasan pelanggan dengan 2 buah dimensi, sedangkan untuk variabel Y adalah brand image dengan memiliki 4 dimensi. Dimensi variabel X1 diberi nama X1.1, X1.2, X1.3, dan X1.4 dengan nama-nama dimensinya secara berturut-turut yaitu efisiensi, responsiveness, kompensasi, dan kontak. Sementara untuk variabel X2 diberi nama X2.1 dan X2.2 yang mewakili dimensi ekspektasi dan persepsi. Sementara itu untuk dimensi variabel Y diberi nama Y1, Y2, Y3, dan Y4 yang mewakili dimensi secara berturut-turut, personality, reputasi, value, dan corporate identity. Rekan-rekan semua, contoh model penelitian utama yang digunakan pada diskusi ini adalah variabel X1, strategi orientasi. Variabel ini memiliki 3 dimensi. Variabel X2 adalah business environment dengan 2 buah dimensi. Variabel X3 adalah
kompetitif strategi dengan 3 buah dimensi, dan variabel Y adalah bisnis performance dengan 4 buah dimensi. Dimensi variabel X1 diberi nama X1.1, X1.2, dan X1.3 yang mewakili nama-nama dimensi, teknologi orientasi, customer focus, innovation strategi. Sementara dimensi variabel X2 diberi nama X2.1, X2.2 yang mewakili nama external environment dan external environment. Jadi internal dan external environment. Kemudian dimensi variabel X3 diberi nama X3.1, X3.2, dan X3.3 yang mewakili dimensi dari cost leadership strategi, differentiation strategi, dan fokus strategi. Sementara untuk dimensi variabel Y diberi nama Y1, Y2, Y3, dan Y4 dengan namanya adalah customer perspective, internal business process perspective, dan employee capability and growth. Rekan-rekan semua, itulah tadi 3 tipe model penelitian yang dapat Anda pilih untuk tugas akhir yang dapat Anda gunakan. Biasanya, untuk penelitian tugas akhir sarjana memilih tipe model penelitian dasar, sedangkan untuk magister menggunakan tipe model penelitian menengah, dan untuk disertasi menggunakan tipe model penelitian utama. Dari 3 tipe model penelitian tersebut dapat dikembangkan menjadi banyak model penelitian dengan menambah variabel baru yang tadinya belum ada. Hal ini dapat dilakukan oleh kreativitas para mahasiswa. Semoga informasi ini bermanfaat. Don't forget like, subscribe, and share. Terima kasih.